Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Cahayarani Dasuha. Saya dari kelas 10-2 Farmasi. Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan biografi mengenai seorang tokoh di balik kesuksesan merek air mineral Aqua. Beliau ialah Bapak Tirto Utomo. Bapak Tirto Utomo ini memiliki nama asli Kwa Sien Biao. Beliau lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 9 Maret tahun 1930. Beliau merupakan anak dari seorang pengusaha susu sapi dan pedagang ternak. Beliau menghabiskan masa kecilnya di kampung kelahirannya dan menghabiskan pendidikan dasarnya di sana. Lulus SD, beliau pun ingin melanjutkan sekolah SMP-nya di daerah Magelang, dikarenakan pada saat itu belum ada sekolah SMP di daerah Wonosobo. Setelah menghabiskan masa SMP-nya, beliau pun melanjutkan masa SMA-nya di daerah Malang. Di sana, ia menghabiskan masa remajanya hingga akhirnya bertemu dengan Ibu Lisa yang kemudian menjadi pasangan hidupnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia pun memutuskan untuk melanjutkan studinya di Universitas Indonesia di Jakarta. Ia mengambil Fakultas Hukum. Sambil berkuliah di Jakarta, ia pun bekerja sebagai pemimpin redaksi harian Sinpo dan majalah Pancawarna. Kemudian lulus dari studi sarjananya, ia pun mendapatkan pekerjaan. Ia bekerja di PT Pertamina Indonesia dan memiliki karir yang cukup baik di sana, yang akhirnya membuat beliau sering mendatangi ataupun menghadiri pertemuan-pertemuan luar negeri dengan perusahaan-perusahaan asing. Nah, ide tentang merilis Aqua ini muncul pada saat Bapak Tirto Utomo ini menghadiri pertemuan antara Pertamina dengan perusahaan delegasi Amerika Serikat pada tahun 1971. Pada saat itu, ada salah satu istri dari perusahaan delegasi Amerika Serikat ini yang mengalami diare. Hal ini dikarenakan ia mengonsumsi air rebusan dari Indonesia, yang ternyata belum terjamin kebersihannya. Nah, pada saat melihat hal itu, Pak Tirto ini langsung berpikir dan langsung menyadari bahwa ternyata orang-orang asing atau orang-orang bule ini tidak terbiasa untuk mengonsumsi air rebusan. Mereka justru terbiasa untuk mengonsumsi air mineral dalam kemasan. Saat itulah ide bisnisnya muncul. Ia menyadari bahwa belum ada satupun perusahaan di Indonesia yang pernah memproduksi air mineral dalam kemasan. Nah, setelah pertemuan tersebut, Pak Tirto pun mengumpulkan saudara-saudaranya. Di sana ia menyampaikan ide gagasannya dan kemudian ia mengutus adik iparnya yaitu Bapak Slamet Utomo untuk magang di perusahaan Polaris yang ada di Thailand, di mana perusahaan ini sudah beroperasi selama kurang lebih 16 tahun. Nah, kemudian di sana adiknya ini mempelajari berbagai cara proses untuk melakukan pemurnian air, bagaimana cara memproduksi air mineral kemasan yang baik. Nah, kembalinya adiknya dari Thailand, mereka pun melakukan berbagai persiapan hingga dianggap persiapan ini sudah matang. Setelah itu, pada tanggal 23 Februari tahun 1973, resmilah dibuka PT Golden Mississippi sebagai perusahaan pertama yang akan memproduksi air mineral dalam kemasan, di mana pabrik ini berlokasi di daerah Bekasi dengan total pegawai awal hanya 38 orang, dan mereka mampu memproduksi 6 juta liter air per tahunnya. Nah, pada saat itu Bapak Tirto ini memilih untuk menggunakan nama Puritas yang berasal dari kata purity sebagai merek air mineralnya. Kemudian ia mendapatkan saran dari salah seorang karyawannya untuk mengganti nama Puritas ini dengan nama Aqua. Hal ini dikarenakan Aqua sendiri yang dalam bahasa Latin bermakna sebagai air dan juga pelafalannya yang cukup mudah diingat.
Dengan berbagai pertimbangan, Pak Tirto pun menyetujui dan akhirnya mengganti merek Puritas menjadi merek Aqua. Selama kurang lebih setahun, pabrik ini pun berhasil meluncurkan produk pertama Aqua pada tanggal 1 Oktober tahun 1974. Pada saat itu, Aqua ini rilis di tengah-tengah banyaknya minuman-minuman kemasan dengan berbagai rasa yang tengah digandrungi oleh masyarakat pada saat itu, seperti Coca-Cola, Sprite, dan sebagainya. Munculnya Aqua sebagai air mineral tanpa rasa dan tanpa warna ini mendapatkan banyak cibiran dari masyarakat. Mereka menganggap, untuk apa kita membeli dan mengonsumsi air mentah? Karena masyarakat Indonesia pada saat itu terbiasa untuk mengonsumsi air rebusan sendiri. Hari demi hari berlalu, Aqua pun semakin tidak menguntungkan. Sampai akhirnya Pak Tirto ini sudah mencoba segala cara agar bisa menjualkan Aqua ini ke berbagai masyarakat Indonesia. Dimulai dari penjualan door to door, ia menitipkan ke warung-warung, bahkan ia menjual ke pedagang rokok. Bahkan beliau pernah mencoba untuk turun langsung dan membagikan air mineral Aqua ini secara gratis kepada masyarakat. Namun hasilnya nihil. Masyarakat benar-benar tidak mau menerima dan mengonsumsi air mineral dalam kemasan. Karena mereka masih menganggap air rebusan ini jauh lebih sehat. Untuk apa kita membeli air minum dalam kemasan? Pada saat itu, penjualan Aqua tidak semakin meningkat. Aqua hanya banyak dikonsumsi oleh orang-orang asing yang tinggal di Jakarta. Hingga akhirnya, Pak Tirto ini hampir menutup pabriknya dikarenakan tidak adanya keuntungan. Di saat-saat terakhir sebelum bangkrutnya Aqua ini, Pak Tirto pun mendapatkan saran dari salah satu karyawannya. Karyawan ini memberi saran bahwa kita sepertinya harus menaikkan harga jual Aqua. Hal ini dikarenakan Aqua ini memiliki harga jual yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan produk-produk sejenisnya yang dijual di beberapa negara lain. Pada saat itu, Aqua dijual dengan harga Rp75, yang padahal produk sejenis Aqua yang dijual di negara lain itu dijual dengan harga Rp350. Sangat berbanding jauh. Oleh karena itu, Pak Tirto pun mempertimbangkan dan menghitung berbagai keuntungan ataupun kerugian yang akan didapat. Dan saat itu, Pak Tirto nekat untuk menaikkan harga jual Aqua 3 kali lipat dari harga awalnya. Yang awalnya Aqua dijual dengan harga Rp75, ia nekat menaikkan menjadi Rp175 per botolnya. Nah, ternyata keputusan nekat inilah yang menjadi penyelamat bagi hidup Aqua. Karena ternyata dengan harga yang mendekati harga pasar, kepercayaan konsumen pun ternyata tumbuh. Dari sanalah, orang-orang asing yang awalnya terbiasa untuk mengonsumsi air mineral ini, orang-orang asing yang bekerja di Indonesia yang mengonsumsi air mineral ini, kemudian kebiasaan itu menular kepada rakyat pribumi. Dari sanalah orang-orang Indonesia lokal mulai mencoba dan mulai terbiasa untuk mengonsumsi air mineral dalam kemasan. Nah, tahun demi tahun berlalu, ternyata grafik peningkatan Aqua ini semakin meningkat tajam. Aqua mulai dikenal dan diterima di masyarakat lokal. Sampai-sampai di tahun 1980-an, Aqua ini tidak pernah absen dari ajang-ajang internasional seperti SEA Games, SEA World, dan berbagai acara-acara internasional lainnya. Nah, kesuksesan Aqua ini terus berlanjut hingga saat ini, karena bisa dibuktikan dari banyaknya masyarakat Indonesia yang masih sering menyebut merek Aqua sebagai merek-merek air mineral, padahal merek air mineral tersebut bukanlah Aqua. Padahal di tengah-tengah persaingan ketat dari banyaknya merek air mineral yang muncul di zaman sekarang, Aqua tetap eksis sebagai merek air mineral yang dikenal oleh banyak masyarakat. Kemudian, Pak Tirto pun meninggal dunia pada tahun 1994 dan ia dimakamkan di pemakaman orang Tionghoa di daerah kelahirannya di Wonosobo, Jawa Tengah. Dan walaupun begitu, walaupun beliau telah meninggal dunia, beliau tetap dikenang sebagai pengusaha yang memiliki ide-ide kreatif dan pantang menyerah.
Hal ini dibuktikan dengan kesuksesan Aqua yang terus melanjak hingga saat ini. Baiklah, sampai di sini kisah biografi dari Bapak Tirto Utomo yang bisa saya sampaikan. Di mana Bapak Tirto Utomo ini yang awalnya dianggap gila oleh masyarakat karena menciptakan air mineral tanpa rasa dan tanpa warna, mendapatkan banyak cibiran, bahkan hampir bangkrut dan menutup pabriknya. Namun dengan ide-ide kreatif dan pantang menyerah beliau, ia mampu mempertahankan bahkan mempopulerkan minuman Aqua di antara masyarakat hingga saat ini.